silaturahmi lagi ya dengan Bapak dan Ibu untuk apa namanya, belajar arsip, belajar arsip ya. Dan ini sudah merupakan sesi yang ketiga ya, sesi yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin apa ya namanya, semakin jelas diskusi tentang kearsipan ini ya. Kalaupun misalnya belum jelas, masih bisa kita saling berdiskusi lagi nanti ya di misalnya kalau sesi kita sudah selesai. Ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share. Nah, kita buka. Sebentar. Harus dicek dulu. Mana share? Ini nih ya. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya Bu Nana ya. Kelihatan Pak. Muncul. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyambungkan ya, menyambungkan materi yang kemarin sudah kita apa namanya kita bahas ya di slide terakhir kemarin, pertemuan kemarin kita sudah sampai di slide yang ini ya, apa namanya terkait dengan lembaga ya. Jadi di kita itu ya di Indonesia hanya 2 lembaga yang dimunculkan di Undang-Undang 43 tahun 2009 gitu ya. Nah, namanya apa? Namanya satu pencipta arsip ya. Kemudian yang kedua lembaga kearsipan ya. Pencipta arsip atau creating agency ini semua lembaga ya sekali lagi, ini semua lembaga yang ada di Indonesia semuanya adalah pencipta arsip ya. Nah, oleh karena itu tentu saja kita mesti memahami khususnya dalam kaitannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan menciptakan arsip ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, pencipta arsip kewajibannya ada 4 kalau menurut apa namanya? Kalau menurut undang-undang Bapak dan Ibu. Kalau menurut undang-undang kewajibannya itu ada 4. Pertama apa? Pertama dia wajib membuat tata naskah dinas. Nah, ini dia. Ya. Wajib membuat tata naskah dinas. Kemudian yang kedua, wajib membuat atau memiliki klasifikasi arsip. Ya kan? Yang ketiga, wajib atau memiliki jadwal retensi arsip. Dan yang keempat, wajib membuat atau memiliki klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ya. Jadi yang dimunculkan di Undang-Undang 43 Bapak dan Ibu 4 ini ya untuk semua lembaga ya, untuk semua organisasi atau apa namanya lembaga-lembaga non profit misalnya ya, itu juga kalau dia ingin mengelola arsip dengan baik ya syaratnya ini Bapak dan Ibu. Jadi ada 4 ya, tata naskah, klasifikasi, jadwal retensi dan klasifikasi keamanan akses arsip. Nah, Bapak dan Ibu, tata naskah dinas itu apa gitu ya. Nah, kemarin sepintas saya sudah menyampaikan salah satu fungsi dari tata naskah dinas itu adalah untuk memastikan arsip-arsip yang tercipta di kita gitu ya, di organisasi itu memiliki autentifikasi ya. Jadi keaslian, otentik gitu ya. Karena disinyalir banyak orang yang melakukan aktivitas-aktivitas pemalsuan arsip lah, kira-kira begitulah ya Bapak dan Ibu ya. Dan kemarin kita sudah ambil contoh ya, Bapak dan Ibu masih ingat kemarin kita membahas KTP ya. Nah, itu adalah salah satu bukti autentifikasi arsip itu merupakan salah satu apa namanya hal yang penting ya, yang penting yang harus kita pahami ya. Dan oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu harus memahami apalagi organisasi ya wajib untuk memiliki tata naskah. Nah, kemudian yang kedua ada klasifikasi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini klasifikasi salah satu fungsinya
adalah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan menata arsip, untuk memberkaskan arsip. Bahkan untuk kepentingan menemukan kembali arsip ya Bapak dan Ibu. Nah, kenapa? Karena di dalam klasifikasi arsip itu nanti kita akan menemukan kajian atau bahasan tentang kata tangkap ya. Jadi dari klasifikasi arsip itu nanti kita akan menemukan kata tangkap. Kata tangkap untuk menyimpan dan menemukan arsip ya. Ada kode-kode nanti ya. Kodenya apakah itu bentuknya alfa, huruf, numerik, angka-angka atau gabungan ya, alfa-numerik. Nah, itu juga mungkin terjadi di organisasi kita ya. Tapi biasanya kombinasinya itu angka, numerik dan alfa-numerik ya. Itu klasifikasi Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah membahas tentang jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip fungsinya adalah untuk menyusunkan arsip ya. Kemarin saya waktu ngasih materi di SMK 7 ya, SMK 7 Bandung ya. Itu mereka curhat. Ya, curhatnya apa? Arsipnya numpuk di ruangan tata usaha, nah bingung ini cara nyusutinnya gimana katanya. Saya bilang, Ibu sudah punya retensi nggak? Jadwal retensi nggak punya, nah, makanya bingung gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadwal retensi arsip itu sebetulnya salah satu fungsinya adalah untuk memastikan arsip itu kapan dimusnahkan dan kapan disimpan permanen, gitu ya. Nah, ini jadwal retensi arsip. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau begitu, kalau kita belum punya retensi, kita mau menyusutkan arsip, bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi kalau kita mau menyusutkan arsip, tanpa belum memiliki jadwal retensi arsip, maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah melakukan penilaian arsip. Ya, Bapak dan Ibu di kelas suka cerita, suka memberikan ceramah kepada siswa-siswa tentang nilai guna arsip. Nah, ya. Yang disebut apa ya, nilai guna administrasi, yang seperti itu ya, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, ya. Nah itu yang seperti itu nilai guna ya. Nah nilai guna arsip itu dibagi dua, ada nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nah nanti kita menilai arsip berdasarkan itu, berdasarkan nilai guna itu, ya. Nilai guna yang tidak boleh atau arsip itu harus disimpan permanen atau adalah nilai guna yang nanti akan merekomendasikan arsip itu disimpan menjadi arsip statis. Di antaranya seperti itu ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti materi tentang menilai arsip sampai ke situ ya Bapak dan Ibu. Saya sudah menyiapkan nanti latihannya, ada sejumlah surat. Ayo kita sama-sama nilai ini arsip ini punya nilai administrasi enggak? Gitu ya. Nilai keuangan enggak? Nilai sejarah enggak? Dan seterusnya. Ada latihannya. Nah, mudah-mudahan sampai ke situ. Suaranya kayaknya Pak ada hilang Pak. Suaranya hilang Bapak. Suaranya nggak ada Bapak. Iya ya Pak Sam, sebentar. Ada sekarang ya? Iya. Nah, oke. Ya, oke ya. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu, klasifikasi keamanan ya. Jadi yang pasti yang pertama menjaga keamanan dan yang kedua memberikan akses siapa saja yang bisa
menggunakan arsip-arsip yang kita simpan ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi secara garis besar Nggak apa-apa, udah ini aja. ada 4 gitu ya. Matiin sih. Ya nggak apa-apa, biar nggak ada ininya. Ya pada bocor ya. Pada bocor. Oke ya. Ini Bu Widya Ningrum, ada pertanyaan, sudah mengacungkan tangan. ada yang perlu dikomentari? Oh, nggak ada ya. Kepencet mungkin ya. Kepencet. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ada 4 ya, ada 4 instrumen yang perlu kita miliki ya. Ada tata naskah, ada klasifikasi, ada jadwal retensi arsip, dan klasifikasi keamanan akses. Nah ini semuanya Bapak dan Ibu ya, ini semuanya digunakan dalam proses pengelolaan arsip dinamis. Mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan sampai dengan penyusutan. Kira-kira seperti ini ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini yang kita lewat. Ya, ini sebagai pengantar saja ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Ada ya? Oke. Dengar, Pak. Ya. Khawatirnya tidak terdengar. Baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai ya dari slide tentang tata naskah. Ya, tadi sudah disampaikan bahasan kemarin sedikit ya. Nah, kira-kira definisi tentang tata naskah dinas ini seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya. Bapak Ibu bisa telusuri di undang-undang ada, di buku-buku ada, ya, semuanya ada ya. Terkait dengan apa itu tata naskah dinas. Ya. Yang jelas yang paling utama adalah sebagai pedoman ya, sebagai pedoman di dalam menciptakan arsip ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk memastikan autentifikasi arsip. Nah, itu ya. Jadi tata naskah dinas itu fungsinya seperti itu. Ya, kemarin ada pertanyaan dari waktu saya ngasih materi ya dari Bapak Ibu guru itu, dari Bapak Ibu di sekolah ya. Mas Ambas, kalau di dinas itu kan di sekolah itu kan sudah punya tata naskah dinas gitu ya. Tata naskah dinas sudah punya klasifikasi dan seterusnya, itu dikeluarkan oleh kementerian. Nah, apakah kita tetap harus membuat tata naskah dinas sendiri, klasifikasi sendiri, atau instrumen sendiri? Nah, saya bilang iya. Ya, kenapa? Karena itu instrumen-instrumen itu nanti akan jadi pedoman kita, ya, khusus internal di dalam organisasi itu. Jadi kalau misalnya dinas sudah mengeluarkan pedoman lewat dinas pendidikan misalnya, ya, yang dipakai oleh sekolah-sekolah, nah itu Bapak dan Ibu kalau diamati ya, itu ternyata tidak semuanya atau belum semuanya mewakili proses bisnis yang ada di sekolah gitu ya, proses bisnis yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu untuk mengadakan apa saja yang belum ada di dalam tata naskah atau di dalam klasifikasi, nah kita buat gitu. Nanti disahkan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing oleh kepala sekolahnya gitu ya. Nah, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau rujukan atau peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang ada di atas kita dari dinas ataupun dari gubernur misalnya ya, itu jadi rujukan saja ya. Jadi rujukan kita gunakan yang memang bisa kita gunakan. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan kode misalnya. Kode klasifikasi misalnya, atau format tata naskah misalnya, nggak apa-apa. Yang umum-umumnya itu kita pakai Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak usah merubah apa yang sudah dibuat oleh dinas ya. Nah, itu nanti akan jadi akan jadi rujukan sekali lagi. Nah, yang belum ada lalu kita tambahkan ya gitu.
Nah, itu kira-kira ya Bapak dan Ibu seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya setiap sekolah itu membuat gitu ya, membuat instrumen-instrumen kearsipan. Nah, sepengetahuan saya belum ada ya sekolah yang membuat tata naskah, membuat klasifikasi gitu ya. Itu belum ada, termasuk hasil survei kita yang kemarin-kemarin sudah kita laksanakan. Adapun Bapak Ibu yang menjawab sudah memiliki tata naskah dan klasifikasi, itu sebetulnya bukan Bapak Ibu yang membuat, ya, tapi didapat dari pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian, oleh dinas misalnya, ya. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Jadi hemat saya itu wajib, ya. Jadi harus, makanya tadi di undang-undang kan jelas, pencipta arsip wajib, ya. Jadi kalau wajib itu berarti kan harus membuat. Ya, membuat sendiri karena itu jadi pedoman sendiri, otentifikasi sendiri ya. Oke, itu nah tujuannya apa? Nah ini ya Bapak dan Ibu, nah kira-kira ya tujuannya apa tata naskah dinas ini ya, keamanan, efisiensi, pembakuan, pertanggungjawaban, keterkaitan, kecepatan ya. Jadi yang paling utama tentu saja pembakuan ya, baku untuk organisasi itu ya. Jadi tidak beda-beda dalam satu organisasi, ada variasinya, ada banyak, nanti bingung juga ini arsipnya jadi gimana ya. Kecuali kalau memang di tata naskah dinasnya misalkan diatur, misalnya untuk bagian keuangan itu kertas yang digunakannya folio misalnya ya, kecuali kalau diatur nggak ada masalah ya, tetap itu arsipnya menjadi arsip otentik. Nah yang tidak boleh itu tidak ada pedoman tapi kita bervariasi. Bagian A hurufnya menggunakan Times New Roman misalnya, ya. Bagian B menggunakan Arial misalnya, dan seterusnya. Nah itu kan jadi berbeda-beda. Nah nanti kalau misalnya kalau ada kasus misalnya, ada kasus yang terkait dengan hukum, nah itu nanti pembuktiannya menjadi repot, ya. Nanti bisa dianggap tidak otentik gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling merugikan tentu saja kalau dibawa ke pengadilan misalnya itu akan kalah gitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tata naskah itu pentingnya di situ. Nah, kita bisa tahu ini asli, ini palsu, nah gitu ya. Nah, apa yang biasa diatur di tata naskah? Nah, tadi sesuai dengan definisi kira-kira ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi hampir semua tata naskah dinas merujuk kepada apa yang dikonsepkan oleh Arsip Nasional. Ya, yang diatur apa? Mulai kop, logo, format surat dan seterusnya. Ya, sampai ke tanda tangan aja diatur. Ya, tanda tangan. Ballpoint-nya harus warna apa? Harus warna biru, harus warna merah, harus warna hitam. Ya, harus di sebelah kiri, di sebelah kanan, di tengah-tengah misalnya. Ya, itu boleh silakan tergantung organisasi masing-masing, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka karena setiap orang, setiap organisasi punya keunikan, kekhasan sendiri-sendiri gitu ya. Sekolah A cara membuat suratnya modelnya A, sekolah B cara membuat suratnya modelnya B. Sekolah A tidak bisa menyalahkan sekolah B tidak bisa menyalahkan sekolah A. Setiap organisasi tidak bisa saling menyalahkan karena dia punya regulasi masing-masing gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu. Itu fungsi tata naskah ya. Nah, ini contoh ya. Semalam saya utak-atik di Sinergi UPI ya. Jadi Sinergi UPI itu sistem pengelolaan arsip yang ada di UPI ya. Nah, kita sudah fully elektronik. Jadi menciptakan arsip sudah tidak lagi ada print out kertas Bu Nana. Jadi saya bikin atau unit kerja yang lain bikin itu sudah tidak perlu lagi menggunakan printer. Jadi dibuat di komputer, tanda tangannya ditempel di situ, udah selesai. Kirim langsung. Jadi orang tuh udah baca itu lewat email, lewat sistem ini gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi istilah print nggak ada gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita bicara konsep arsip elektronik itu kan ada tiga. Kalau kita bicara tentang konsep pengelolaan arsip itu ada tiga konsep. Pertama arsip tekstual,
Arsip tekstual itu maksudnya arsip yang memang menggunakan bahan dasarnya kertas gitu. Kemudian ada arsip hybrid. Arsip hybrid itu sebagian dicetak, sebagian ada kegiatan digitalisasi. Model di scan misalnya ya, tanda tangannya di scan tempel gitu ya. Atau ngerjakan kemudian ditanda tangan dulu kemudian di scan gitu ya. Nah, itu hybrid namanya atau digitalisasi. Atau alih media misalnya. Itu hybrid. Nah, yang terakhir yang fully elektronik. Jadi tidak ada menggunakan bahan atau media kertas. Ya. Jadi membuatnya di situ, tanda tangannya udah otomatis yang sudah terdaftar di Badan Cyber nasional gitu ya. Nah, nanti disimpannya di situ, dihapusnya juga di situ, di-delete di situ. Ya. Nah, itu konsep mengelola arsip itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu di UPI seperti ini misalnya terkait dengan tata naskah ya. Mungkin Bapak dan Ibu dulu pernah belajar memberikan nomor arsip itu tidak begini ya. Biasanya kalau kita dulu belajar, saya dulu belajar waktu zaman mahasiswa atau lihat di buku-buku, itu nomor arsip itu nomor keluar arsip kan. Kemudian garis miring nama perusahaan atau unit kerja misalnya. Kemudian garis miring apalagi bulan. Garis miring tahun minimal 4 ya. Nah, sekarang dengan munculnya konsep tata naskah dinas, Bapak dan Ibu, penomoran arsip seperti ini. Ya. Bahkan di UPI itu sudah terintegrasi dengan kode klasifikasi arsip. Nah, ini yang saya kasih kotak nih Bapak dan Ibu. Coba lihat. Yang pertama itu ada JM0101. Ya kan? Ini kode klasifikasi. Ya, JM-nya itu masih masuk ke kode primer. 01-nya ke sekunder, 01-nya lagi ke tersier. Terus yang KM juga sama. Ya. KM titik 05 titik 02 ya. Kemudian masuk lagi ke yang surat yang ketiga WA titik 00 titik 00. Jadi Bapak dan Ibu ya, semua orang, semua organisasi boleh membuat nomor sendiri. Jadi tidak usah harus sama dengan sekolah lain gitu. Ya. Nah, kalau di sekolah ada aturan juga ya penomorannya ya kalau nggak salah. Dulu Bu Mela pernah cerita, Pak Sambas kalau penomoran di Kanwil Kanwil ya kalau sekolah itu apa namanya? Wilayah sekian gitu ya. Itu ada aturannya misalnya. Itu namanya apa? Itu nanti Bapak dan Ibu ada aturan untuk memberikan nomornya ya. Nah, ini nih ya. Jadi di antaranya seperti ini. Nanti kita coba lihat arsip ini, surat ini kita integrasikan ke dalam pemberkasan arsip. Ya. Oke. Ini kebetulan saya ambil ini surat-surat terbaru nih Bapak Ibu ya. Tanggal 10 Juli, tanggal 12 Juli, dan tanggal 19 Juni ya, yang baru kemarin. Ya, saya buka di sinerginya UPI, keluar ya, ada surat-surat seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita juga nanti akan berlatih bagaimana melakukan indeks pada filing system yang menggunakan alphabetical. Ya, gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau belajar arsip itu jangan tanggung, ya. Selama ini Bapak Ibu kalau ngajari anak-anak siswa selalu suratnya itu yang sifatnya eksternal, ya kan? Perusahaan kita dengan perusahaan dari luar kita indeks gitu, gampang. Nah sekarang kita ngindeknya yang perusahaannya unit kerja yang internal, gimana ngindeknya? Ya, kayak kemarin kita kasih di lomba, pada bingung, pada salah semua, gimana ini? Ngindeknya yang ngindek yang dari dalam gitu ya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi apalagi secara faktual kita kan kegiatan mengelola arsip itu ada yang sifatnya eksternal dan internal. Ya, masa kalau eksternal bisa terus menata internal kita nggak bisa kan lucu juga gitu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ini sebagai contoh misalnya ya, yang diatur tuh nomor. Nah ini ya, yang diatur apa lagi? Nah ini yang sering jadi bahan diskusi. Coba Bu Nana, mana yang benar? Bapak Ibu coba lihat. Saya nggak kelihatan Bapak tulisannya.
Jangan lihat tulisannya, capnya. Aduh, Maksud capnya. saya. Nah, Oke. maksudnya capnya nih. Nih coba ya. Ini cap ya. Kan cap juga diatur di tata naskah. Manakah yang betul? Nah. Apakah semuanya Yang betul? A, Yang A. apa? Ya. Yang A itu yang tanda tangan capnya di kiri ya. Capnya Iya, di kiri. Cak. Tapi Oh, iya, tanda iya. tangannya nanjak, Bu. Boleh nggak? Oh iya, nanjak ya. Tanda tangannya nanjak. Tanda tangannya boleh nggak nanjak? Wah. Katanya kalau tanda tangannya nanjak ini karirnya bagus. Yang A. Katanya. Yang A betul? Iya, A. Kenapa yang B sama yang C? Yang B di Nggak Kan masalah. kalau cap itu di sebelah kiri. kiri, iya. Yang B terlalu nutup, Pak. Ah, Di yang B tengah, tertutup. yang B mah. Nutupin siapa, Bu? Nutupin tanda tangannya, Pak. Oh iya. Tanda tangan. Mungkin ada orang di situ ya ketutup juga ya. Pak, kalau seandainya bentuknya itu full block style, Hmm. otomatis kan tanda tangannya itu semua ada di sebelah kiri ya, Pak ya. Full block ya. Oke. Ke samping. Nah, itu tanda tangannya stempelnya bagaimana, Pak? Otomatis kan tanda tangannya di capnya di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya, Bu ya? ya, itu apa Capnya dia? sebelah kiri tanda tangan. Sebelah kiri Tapi tanda tangan. mengenai tanda tangan sedikit gitu. Apa sedikit, Bu? Banyak aja, Bu. Maksudnya harus bisa mengenai gitu, tapi sebelah kiri gitu, Pak. Ya. Stempelnya separuh dong. Ya. Ya. Oke, Bu Mela mau jawab nih. Bu Mela ini banyak itunya. YouTube-nya. Ayo Bu Mela jawab. Kalau full block katanya capnya mau di kiri mau di kanan, Bu Mela. Yang mana penanda tangannya? Kalau full block capnya katanya. Capnya Di sebelah kiri tanda Sebenarnya tangan atau sebelah kanan bagusnya. balik katanya. lagi ke tata naskahnya sih, kalau menurut pendapat saya pribadi mah balik lagi ke Nah, yang dipegangnya seperti apa, jadi patok ke sana. betul. Nah gitu Bu Nia ya. Jadi betul-betul tata naskah nih yang jadi Teman. rujukan kita. Ya. Nah ini kan ada nih yang C, coba lihat Bu. Ini asli loh Bu. Saya dapat di googling ya. Ini ternyata capnya sebelah kanan. Ya, ini capnya sebelah kanan nih. Ini dari luar negeri malah ya. Dari College Senior Lecturer. Wah, ini siapa ini namanya ya? Ini nama orangnya. Ya. Nah, ternyata ini di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan. Sementara kan kebiasaan kita kan sebelah kiri gitu ya. Termasuk yang di tengah. Ini juga capnya sampai menutupi. Nah, ini Gambas, mohon. ya silakan. Bisa rembuk. Oh, silakan Pak Direktur. Nah, Silakan. masalah stempel itu sesungguhnya kelihatannya tergantung daripada lembaga ataupun perusahaan yang mengeluarkan. Semau-maunya aja, tetapi tidak ada pedomannya. Yang sesungguhnya itu adalah di sebelah kiri. Kenapa ada yang di tengah-tengah? Karena kondisi daripada tanda tangannya itu terlampau rapat ke sebelah kiri. Kalau dipasin maka tertutuplah tanda tangan itu. Dan kemudian alasan orang sekarang ini mengapa di sekretaris? Karena dia megang stempelnya. Jadi tidak ada aturan-aturannya yang terbakukan tuh nggak ada. Tapi kita mengingat dari dahulu sampai sekarang yang bertanggung jawab terhadap surat itu adalah ketua, maka itulah yang diberikan stempel terhadap lembaga itu. Itu yang sesungguhnya gitu. Iya. Oke. Sekarang ini bervariasi saja dilakukan itu seperti yang E itu, ya kan supaya aman, taruhlah tengah-tengah. Ya, biar adil ya, capnya di tengah aja deh. Supaya adil, karena yang bikin sekretaris, yang memberikan ide pimpinan ya udah tengah-tengah aja, ya gitu. Keseimbangan. Jadi kembali kepada lembaganya masing-masing. Tapi kesahan yang sesungguhnya yang telah dibakukan dari dulu adalah di sebelah kiri. Iya, oke. Sehingga di perusahaan-perusahaan itu ada yang membuat stempel besar dan kecil.
Iya. Nah, itu yang mudah-mudahan ada pendapat-pendapat yang lain yang sudah pernah membaca dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan yang resmi gitu, Pak. Betul, betul. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Jamil. Nah, ini Pak Jamil nih dosen dari UHAMKA Bapak dan Ibu ya. Dan Direktur LSP. Oh. Baik, terima kasih. Jadi betul Bapak dan Ibu ya. Jadi pada intinya setiap organisasi sekali lagi ya, setiap organisasi dia punya standar sendiri-sendiri, punya pedoman sendiri-sendiri. Nah, di ANRI pedoman itu disebutnya tata naskah dinas. Ya. Jadi, nah kalau Bapak dan Ibu siapa saja sekolah, lembaga gitu ya, ingin membakukan terkait dengan penciptaan arsip, maka akan sangat bagus kalau Bapak dan Ibu membuat pedoman tata naskah dinas ini ya. Jadi nggak ada masalah capnya mau di kiri ke mau di kanan ke ya, terserah lembaga itulah ya. Tapi secara teori di sebelah kiri ya Pak ya. Ya. Artian begini. Soalnya kalau ada soal gitu kan secara teori gitu kan suka ada ya Pak ya soal teori. Ya. Nah itu pasti option pertanyaannya itu kan selalu ada di sebelah kiri, apa di tengah, apa sebelah kanan gitu kan. Nah, otomatis berarti secara teori itu memang di sebelah kiri, tapi secara prakteknya sesuai dengan yang tadi dikatakan tata naskah atau sesuai dengan peraturan lembaganya masing-masing, begitu ya Pak ya? Ya, betul Bu. Jadi gini Bu ya, Bapak Ibu, sampai sekarang ini semua orang bersepakat bahwa cap di sebelah kiri itu yang paling benar. Maka ketika orang bikin soal itu cuk aja cap di kiri, kalau yang lain salah. Itu berarti kalau berdasarkan soal, kalau ada soal-soal itu berarti memang jawabannya ya Pak ya, yang betul. Iya, karena orang. Mas Sambas punten. Silakan. Ya, Tri juga sepakat Pak. Dari beberapa literasi yang dibaca itu cap itu ada di sebelah kiri. Tapi tadi nyambung dari dari apa yang disampaikan Pak Jamil tentang cap yang dibuat dengan bentuk besar dan kecil. Punten ini masukannya biasanya ini minta masukannya, maksud saya bukan saya yang kasih masukan tapi minta masukannya. Pilih lepat. Cap dicetak besar dan kecil biasanya yang beberapa Tri ada ikut di organisasi, cap kecil itu biasanya dipakai oleh bendahara Pak Sambas. Kalau yang besar itu untuk kegiatan administrasi surat menyurat dan sebagainya. Tapi kalau yang capnya bentuknya kecil itu biasanya berkenaan dengan legalisasi untuk laporan keuangan, termasuk kwitansi dan sebagainya. Apakah seperti itu Pak Sambas, betul? Iya. Jadi kalau mungkin gini, dugaan saya, karena media kertas yang digunakan di bendahara itu kadang-kadang kecil. Betul. Ya, seperti kwitansi, nota ya, seperti itu. Rasionalnya mungkin begitu Putri ya, rasionalnya ya. Ya. Kertasnya kecil, capnya gede gitu. Ya. Artinya kembali lagi ke penggunaan ya Pak Sambas ya. Ya, oke, betul. Jadi Bapak dan Ibu ya, tadi yang disampaikan oleh Putri misalnya, Pak Sambas, kalau di keuangan di lembaga kami itu ada capnya. Jadi di lembaga kami itu cap itu ada 2. Kenapa 2? 1, ini khusus untuk yang cap untuk dokumen-dokumen keuangan, ya kan? Kalau yang selain keuangan capnya besar, gitu. Gak apa-apa, silakan aja, asal diatur di dalam tata naskah itu sah-sah saja gitu ya. Ya, nah gitu ya Bapak Ibu. Tapi jadi untuk penempatan di sebelah kiri sih rasanya sepakat Pak, karena dari biasanya menggunakan seperti itu. Ya, oke. Nah ini saya nyambung dengan pertanyaan tadi siapa Bu Nia ya, tadi Bu Nia ya. Pak, cap itu sebaiknya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Nih ya. Nah ini kalau jawaban saya gini, saya bicaranya atas nama dalam perspektif arsip ya. Dalam perspektif arsip kalau saya. Bapak Ibu, naskah dinas yang kita ciptakan itu
kan tujuannya ya. Tujuan kita mengelola arsip itu tujuannya adalah untuk memastikan fisik dan informasi arsip itu aman. Ya kan? Memastikan fisik dan informasi arsip itu aman. Informasi arsip itu bukan hanya tulisan, cap juga informasi. Ya kan? Nah, makanya orang ANRI sangat melarang arsip itu dilobangi gitu ya. Dilobangi menggunakan perforator. Maka sebaiknya kalau Bapak Ibu menggunakan owner, ya kan? Nah, itu menggunakan pocket, gunakanlah pocket gitu. Maksudnya untuk menyelamatkan arsip itu jangan sampai fisiknya rusak gitu. Bukan rusak sih, itu sengaja dirusak. Karena dengan perforator kan jadi rusak. Jadi terlubangi. Nah, kekhawatiran melubangi itu nanti informasi yang ada di arsip hilang. Ya kan? Oleh lubangnya perforator. Pun demikian Bapak dan Ibu terkait dengan cap. Kalau saya misalnya tadi kata Bu Nia, saya mau menggunakan full block style. Ini yang aman dalam perspektif keamanan arsip, baiknya cap itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi organisasi bisa memutuskan itu. Ya. Kan terbayang juga tadi kata Bu Tri. Ini dokumen-dokumen keuangan yang kertasnya kecil-kecil, capnya besar. Kalau capnya besar, itu nanti khawatir Informasinya ini gitu. Kan itu sebetulnya kaitannya dengan informasi yang kita jaga. Gitu. Nah, itu jawabannya gitu Bu Nia kalau saya ya. Organisasi kedepankan bagaimana caranya informasi yang ada di arsip itu informasinya tidak hilang. Fisik arsipnya juga tidak rusak, ya kan? Karena mungkin saja Bunia full block style, ada kelalaian misalnya tidak mentaati tata naskah dinas yang harusnya rata kiri itu 3, dia rata kirinya jadi 2 misalnya, 2 cm. Artinya kan kalau dia di sebelah kiri capnya jadi mepet. Nah, itu ya. Karena mepet akhirnya tadi kata Pak Direktur, ya udah karena mepet ya udah di tengah aja jadi nutupin tanda tangan dan cap. Dan tanda tangan dan nama. Nah, akhirnya kan nanti nggak kebaca. Pertanyaannya, ini yang tanda tangan asli atau bukan? Ya repot juga nanti. Ya kan? Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita mesti melihat dari berbagai perspektif pada akhirnya ya. Model ini misalnya kasus yang ini capnya di tengah nih. Ini beresiko. Ya, ini beresiko nih kalau tengah ini. Kenapa? Ini beresiko nanti dipalsukan. Ya, apalagi sekarang kan teknologi semakin canggih ya Bapak Ibu ya. Orang bisa bikin cap, akurasinya tinggi, tanda tangannya bisa dipalsukan, akurasinya tinggi. Sangat beresiko semuanya. Ya, makanya tata naskah dinas menjadi salah satu poin penting ya yang harus dirujuk ketika kita menciptakan arsip. Nah, gitu kira-kira ya Bapak dan Ibu ya, Bu Tri ya. Terima kasih Bu Nia. Ini begini ya. Terima kasih juga Pak Sambas. Ya, Bu Riki mau menyampaikan sesuatu silakan. Ini. Nggak kedengaran Bu Riki, bentar sebentar. Suaranya. Pak Sambas. Ya, sebentar Pak Toto, ini Bu Riki mau bicara. Silakan. Mohon maaf Bapak, kaitannya apa yang diminta oleh Bapak Jamil tadi bahwa cap itu sesuai organisasi atau perusahaan masing-masing. Berarti dalam pilihan ini semuanya benar nih Pak, tidak ada yang salah. Yang dimunculkan di slide ini? Iya. Ya. Jadi yang saya munculkan ini kemungkinan orang dan bahkan sudah terjadi ketika memberikan cap. Ya kan? Pertanyaannya apakah semuanya ini benar atau salah? Nah, tadi saya sampaikan. Jadi benar salahnya tergantung dari tata naskah dinasnya. Ya, Ibu ya. Jadi misalnya nih yang nomor C misalnya. C ini capnya ada di sebelah kanan. Nah, kita jangan dulu menyalahkan dalam perspektif kita. Kalau dalam perspektif kita yang biasanya memberikan cap di sebelah kiri, pasti yang sebelah kanan salah. Ya kan? Tapi kalau misalnya lembaga ini dia memberikan cap di sebelah kanan, di tata naskahnya diatur di situ, ya kita nggak bisa apa-apa. Itu benar di sana.
Gitu ya Bu ya. Nah, gitu ya. Maksud saya gitu. Jadi saya munculkan seperti ini. Pak Toto, mangga. Iya, terima kasih, menarik sekali ya, menguatkan memang yang terjadi pembubuhan stempel itu begitu. Dalam soal-soal ujian juga sering itu jawaban pasti stempel di sebelah kiri dari pasti yang lebih tinggi gitu. Ternyata memang kalau kita berpikir kepada tata naskah ya benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jamil dan lain sebagainya, gimana lembaga itu memberikan memang terbiasanya seperti itu ya, ada yang di tengah, ada yang kanan apa dan sebagainya, itu tidak bisa disalahkan juga. Yang memang saya tahu bahwa stempel itu kalau tata naskah yang sudah saya baca di beberapa BUMN atau apa itu diletakkan di sebelah kiri pejabat tertinggi ya itu, dan itu juga tidak boleh menutupi nama atau apapun. Nah itu supaya jelas, bahkan diatur pula ukuran stempelnya juga, ukuran diameter itu diatur ya. Yang menarik di sini yang ingin saya tanyakan, bahwa saya mendapatkan suatu surat Pak Sambas, tetapi tidak ada stempelnya. Ada yang tidak ada stempelnya, itu bagaimana dalam kearsipan itu seperti apa. Kemudian juga saya mendapatkan suatu ijazah yang stempelnya stempel timbul di kertasnya itu. Ya itu, nah itu. Jadi ini kan kebetulan saya belum melihat ada untuk yang surat yang tanda tangannya tidak ada stempel. Ini bagaimana dalam kearsipan. Dan juga saya pernah mendapatkan surat itu ada tanda tangannya, tanda tangan digital. Tanda tangan ini QR code itu ya itu. Tetapi tidak ada stempelnya. Itu bagaimana dalam perspektif kearsipan. Dan ada mendapatkan piagam atau ijazah yang tidak berstempel, tetapi stempelnya itu berupa timbul, kayak kertasnya timbul, itu seperti itu. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Toto ya. Atas masukannya, pertanyaannya sekaligus informasinya ya, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, pertama ya yang saya ingin garis bawahi bahwa tata naskah dinas ini rujukan. Nah, itu ya satu ya, rujukan organisasi. Dan itu berlakunya internal. Ya, berlakunya internal. Jadi sah otentik tidaknya berlaku untuk organisasi itu. Tidak berlaku untuk organisasi yang lain. Ya, karena organisasi lain punya kebiasaan sendiri-sendiri, ya. Tadi misalnya kalau di organisasi itu memang diatur surat itu kewenangan untuk diberikan cap itu pada jabatan tertentu, ya kan? Nah, maka itu sah, contoh di kampus misalnya, saya di prodi itu, di kampus itu, di UPI itu selevelnya kaprodi itu tidak bisa memberikan cap. Nah, pertanyaannya sah nggak? Ya kan? Nah, itu sah. Ya, karena di kampus di saya diatur seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya pernah mengikuti sebuah event gitu ya, kegiatan-kegiatan Pak Toto, dan itu skalanya bukan level lokal atau nasional, tapi ini internasional. Nah, di level internasional, mereka itu tidak membubuhkan cap. Tidak ada cap gitu ya. Kemudian kita mau bilang itu palsu, nggak bisa ya, karena di mereka justru cap itu biasa saja ya. Justru yang penting buat mereka itu tanda tangan ya. Malah saya kemarin coba download Pak ini ya, Pak Toto ya, saya googling, itu ternyata surat-surat yang dibuat di kerajaan Inggris ya zaman dulu itu tidak ada capnya. Jadi kalau Raja Henry itu dia membuat surat kerajaan untuk orang lain, itu tidak ada capnya. Padahal itu kerajaan. Di level kerajaan. Itu saya buka di internet, kok nggak ada capnya gitu ya. Nah, ini mewakili pertanyaannya Pak Toto. Apakah ini sah nggak? Ya. Dalam konteks perspektif arsip bisa sah, kata saya juga. Kenapa? Karena diaturnya di tata naskah. Ya, di tata naskah. Kalau misalnya di tata naskahnya
diaturnya harus ada cap, maka surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi itu yang tidak menggunakan cap berarti dia tidak sah, tidak otentik namanya. Nah, kira-kira begitu Pak Toto. Jadi mewakili juga tadi yang emboss yang muncul di sertifikat. Ya, kalau di tata naskahnya itu diatur, maka itu sah gitu. Ya, nah gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Toto ya. Jadi, jadi gini Bapak Ibu semuanya ya, kesepakatan kebenaran yang kita dapatkan sekarang itu adalah kebenaran yang sifatnya kesepakatan. Ya. Meskipun kesepakatan itu tidak tertulis, kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Nia itu, ya. Apa sih soal itu kalau capnya di kiri selalu yang benar? Jadi karena orang udah sepakat gitu. Padahal tidak ada pedomannya tadi kata Pak Jamil, tidak ada pedomannya yang mengatur cap itu harus di sebelah kiri secara global, ya kan? Secara global nggak ada yang bilang seperti itu. Kalaupun ada yang parsial masing-masing organisasi itu ada. Ya, nah itu kira-kira begitu ya Pak Toto ya. Jadi ini sangat menarik nih kajian ini Bapak dan Ibu. Tapi kata kuncinya sekali lagi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, pokoknya dalam rangka menciptakan naskah dinas yang baik, yang otentik, rujuk tata naskah. Nah itu aja ya. Capnya mau di mana, mau di tengah, di kiri, di kanan, atau ini yang D ini Bapak Ibu. Coba lihat capnya di bawah ini. Ini siapa yang bikin? Ini orang mana ini coba? Ini bendera apa ya Pak Toto? Bahasa apa ini? Thailand atau Vietnam? Thailand, Vietnam. Iya, ya, itu dia. Capnya di bawah gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira ininya. Ya, argumentasinya, rasionalnya seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sangat menarik ya. Kita lanjut ya. Oke. Oke ya, ini format naskah silakan bisa dipilih. Tadi kata Bu Nia, saya kebiasaannya full block. Oke, silakan. Ya. Jadi pokoknya diatur aja, nggak usah nggak usah ngoyok lah kira-kira begitu ya, sesuai dengan tata naskah dinas. Ya. Oke, naskah dinas keluar ini yang paling penting ya, yang rujukannya ke tata naskah dinas. Kalau naskah masuk mungkin no problem ya Bapak dan Ibu. Oke, nah, ini naskah dinas Bapak dan Ibu. Kalau di arsip itu tadi yang kaitannya dengan media ya, jadi banyak sekali ini seperti ini. Ya, jadi naskah dinas itu bisa diciptakan dalam bentuk film, kertas-kertas yang untuk arsitektur, elektronik, kaset ya, mungkin kaset udah nggak ada ya Bapak dan Ibu ya. Komputer lah sekarang banyaknya. Yang tekstual nih seperti ini kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh tata naskah dinas ya. Ini mahasiswa saya ada yang melakukan observasi, dia membuat tata naskah dinas di salah satu sekolah. Nah, ini di Cimahi ya. Ada Bapak Ibu yang dari Cimahi? Ini mahasiswa saya yang bikin ya. Nah, ada saya Pak. Alhamdulillah. Ibu udah dapat laporan dari mahasiswa ini tugas ini? Ya. Belum tuh Pak. Belum. Oh iya. Ya nanti bisa dikomunikasikan ya. Ini mahasiswa saya yang bikin nih ya, Bapak Ibu. Jadi gitu. Ini kita rujuk nih ya. Jadi rujukannya dari Pergub katanya 30 tahun 2018. Nggak apa-apa. Rujuk ke situ, nanti yang spesifik, yang unik, yang ada di sekolah itu, nah ditambahkan di situ, ya. Jadi membuat itu bukan berarti membuat dari nol, ya. Iya. Jadi kita ikut aja yang pedoman yang ada, regulasi yang ada di atas kita. Dari antri. Rujukannya ke Permendikbud ya, Pak Sambas? Ya, betul Pak Dwi, ya. Ini Pak Dwi baru nongol lagi nih. Kemana aja? WA grupnya, WA webnya sedang trouble, susah masuk. Oh gitu, siap Pak Dwi. Pak Dwi ini dari Surabaya, Solo. Jogja. Oke, Pak Sambas mau nanya Pak Sambas. Silakan Pak. Kalau bentuk surat kan kadang ada yang berbentuk berperihal, ada nomor langkah hal, dan ada yang berjudul itu Pak ya. Oh ya betul. Ya. Untuk surat yang berjudul itu kok nggak ada format standarnya seperti yang berperihal begitu ya? Betul. Mungkin bisa
memberi inspirasi buat kami, atau memang berbeda-beda, beda surat, beda bentuk, bentuk surat berjudulnya begitu. Ya, betul. Betul. Ya, Pak Dwi, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini pengalaman empiris ya Pak Dwi ya. Pengalaman empiris Bapak dan Ibu. Jadi di dalam keseharian kita sering mendapatkan surat itu yang kalau istilah buku itu berperihal dan berjudul ya. Kalau berjudul itu pasti di tengah ya Pak Dwi ya. Ya. Kalau berjudul itu pasti di tengah. Misalnya surat tugas, ya kan. Terus surat keterangan, surat izin, surat apa lagi? Surat keputusan. Nah, itu berjudul. Ya. Tapi ada yang berperihal. Kalau berperihal itu pasti di ujung ya. Di ujung bukan di ujung, di kanan atas ya. Setelah apa itu? Setelah nomor lampiran ya. Setelah nomor lampiran perihal. Itu biasanya ada di situ. Ya. Nah, barangkali tidak banyak yang perlu saya sampaikan Pak Dwi ya. Jadi pada intinya semuanya diatur di tata naskah dinasnya aja. Nanti organisasi bisa menyampaikan misalnya bahwa surat dinas atau naskah dinas yang ada di sekolah ini misalnya ada 2 jenis, yaitu surat berjudul dan berperihal. Nah, gitu dikasih dikasih penjelasan. Karena rujukan kita sekali lagi tata naskah dinas ini fungsi utamanya tadi untuk kepentingan autentifikasi arsip. Jadi kira-kira begitu Pak Dwi ya, ininya itu ya pedoman utamanya kalau menurut saya gitu. Ya. Tambahkan Pak Sambas. Oh iya Pak Jamil Bangga. Oke Pak Budi. Pak Dwi. Bahwa Pak Jamal, Pak Jamil. Pak Jamil ya. Jamal adik saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa terkaitan dengan masalah bentuk surat, bahwa pada saat ini bentuk surat itu ada 20 bentuk surat. Oh, banyak ya, tuh. 20. Yang diajarkan di SMK itu hanya 5, 6, 7 itu aja, full, blok, semi, dinas. Sedangkan sekarang ini kolaborasi antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, kemudian bentuk surat yang kita pelajari itu sebagai wawasan saja. Akan tetapi bagaimana bentuk yang dibakukan di lingkungannya itu. Sedangkan dinas itu ada 3. Dinas resmi A, B, dan C. Tergantung alamat yang dituju. Nah, itu sebagai bentuk perbedaan. Nah, insya Allah nanti Pak Sambas ada koresponden juga ya. Ya, kita bahas 20 bentuk surat itu. Karena saya di kampus, kebetulan di UHAMKA, setiap masuk saya mengajarkan AP, saya bertanya, bentuk surat ada berapa? Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 7. Nah gitu. Sesungguhnya di formal itu ada 10 bentuk surat. Begitu juga di non formal. Nah, kalau yang kita diajarkan di sekolah formal di SMK itu semua nomor lampiran hal di sebelah kiri atas. Nah, sekarang kita lihat di swasta, surat-surat swasta, di mana nomornya, di mana perihalnya, di mana lampirannya. Beda-beda letaknya. Itulah bagian daripada keseluruhan 20 bentuk surat itu. Sehingga sekarang kita kembali kepada lembaga kita masing-masing. Bentuk surat apa yang dibakukan? Bentuknya bagaimana? Kalau nggak gitu bervariasi. Ya, oke. Misalnya saya di UHAMKA contoh. Itu bentuk suratnya kadang-kadang berbeda-beda. Kenapa? Tergantung daripada SDM-nya. Walaupun sudah dibakukan. Pasti tidak sesuai. Kenapa? Kembali kepada yang mengerti tamatan SMA yang buatnya itu. Nah, karena belum ada pelatihan-pelatihan. Nah, itu sekiranya sebagai tambahan saja. Mudah-mudahan nanti setelah arsip kita membahas lagi pada pelatihan koresponden. Ya, nanti narasumbernya Pak Dr. Jamil. Insya Allah. Atau nanti Pak Dwi yang ngasih materi ya. Itu nanti Pak Sambas setelah sudah kolaborasi semuanya masuk ke uji kompetensi sertifikasi LSPAP kan. Oh iya. Ya, nanti kalau udah beres. Ya, itu. Kita baik, belajar lanjut dulu. Pak Sambas. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dwi, terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, ini waktunya ternyata tidak terasa Bu Nana ya, sudah setengah jam lagi. Oke.
Oke, Tambah, boleh bertanya? Oh iya Bu Tina, monggo silakan. Silakan Bu Tina. Enggak. Iya, terima kasih Pak Samba, satu nuhun kesempatannya. Begini Pak, berbicara tentang tata naskah ya Pak ya. Kalau kami sekolah yang berada di bawah naungan dinas di pemerintahan gitu ya Pak, itu tata naskah sudah diatur gitu ya Pak ya. Tapi tidak menyangkut hal teknis yang seperti bentuk surat, tidak, tapi hanya klasifikasi, pengkodean dan sebagainya. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu Pak, gimana ini minta masukan dari Bapak, baiknya apakah sekolah seperti kami masih diperlukan kita menyusun tata naskah untuk dipergunakan intern sendiri, atau misalkan kalau misalkan lebih baiknya dibuat gitu, tapi tentunya kan acuannya ke tata naskah yang ditentukan oleh pemerintah ya Pak ya, gitu, dengan klasifikasi yang sudah ditentukan. Contohnya Pak, misalkan untuk surat-surat umum itu depannya diberi kode 420, baru ke belakangnya itu garing surat keluar, garing nama KCD wilayahnya, garing bulan tahun, seperti itu Pak. Nah, sebetulnya dalam pengkodean pengklasifikasian ini ada beda-beda Pak, seperti kode 360 itu untuk kepegawaian gitu. Tapi yang terjadi, ini di sekolah saya, nggak tahu di sekolah lain ya Pak, itu semua jenis surat itu diberi kode semuanya 420. Memang itu tidak salah Pak, emang itu tidak salah, karena itu bisa dipergunakan umum gitu. Nah, saya sedih juga gitu sebagai orang AP, kok ini terjadi begitu. Dan memang idealnya enaknya kita punya tata naskah sendiri gitu, tapi kan kami di pemerintahan kesulitan gitu ya Pak, karena harus mengatur ke situ gitu. Betul. Nah, ini baiknya seperti apa Pak? Mohon pencerahannya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu Tina, hati-hati di jalan ya. Iya, barusan dikejar-kejar polisi kan. Sepertinya ke Bogor dia. Iya. Nggak ngajak-ngajak ya Putri ya. Iya, terima kasih Bu. Siap ya. Jadi Bapak Ibu tadi ya di awal sudah disampaikan. Pertama yang bisa kita lakukan ya, menurut hemat saya, Bapak Ibu tetap merujuk ke pedoman dinas. Semua coba untuk pelajaran. Poin-poin yang memang disarankan digunakan. Seperti misalnya format nomor ya, harus ini ya, itu pakai aja, nggak apa-apa. Nah, yang penting kita buat itu kaitannya dengan apa-apa yang belum terakomodasi di tata naskah dinas, di klasifikasi atau instrumen yang dikeluarkan oleh dinas itu. Nah, kita melengkapinya gitu. Sehingga nanti apa yang tidak ada di klasifikasi dinas, di tata naskah dinas itu nanti kita bisa implementasikan sesuai dengan keunikan kita sendiri-sendiri gitu. Dan itu nanti akan menjadi bukti otentifikasi naskah-naskah dinas yang kita miliki gitu, yang kita keluarkan sendiri. Ya, jadi kalau kata saya sih begitu Bu Tina ya. Jadi rujuk aja, gunakan itu, tapi kita khusus dilegalisasi oleh sekolah kita, dilegalisasi. Jadi poin-poin yang ada di poin di dinas itu dimasukkan ke tata naskah dinas atau klasifikasi yang kita bikin, dilegalisasi oleh kepala sekolah. Jadi tidak menghilangkan apa yang ada di dinas, tapi menguatkan apa yang ada di dinas. Kalau menurut hemat saya begitu. Sehingga nanti keseragamannya akan kelihatan, kelengkapan naskah dinas atau klasifikasi juga akan semakin kelihatan gitu dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita sebagai pelaku pengelola arsip itu tidak kesulitan. Ya kan? Nah, gitu. Ya, kira-kira seperti itu Bu Tina ya. Jadi ini mengakomodir bisnis-bisnis yang belum ada ya. Ya, betul. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Sami-sami Bu Tina, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa oleh-olehnya kirim ke Bu Nana dan ke Putri. Ke Bude juga ke Purwakarta, insya Allah. Siap. Alhamdulillah diantos. Hati-hati. Mas Sam, jangan lupa nanti link absennya ya Pak. Oh iya. Absen dulu. Saroskin. Iya, saya kirim absen dulu ya. Iya, mangga.
Bentar ya, biar ini Bapak Ibu semangat. Kalau sudah nanya absen itu paling semangat. Bentar ya. Link absen sesi 3. Enggak, silahkan saya share di chat ya Bapak Ibu. Chatnya mana? Oh ini chatnya ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, selamat mengisi absen. Ya. Dan jangan kabur ya Pak. Nggak akan lah, nggak akan kabur. Bapak Ibu Enggak ini lah, siap lah. sangat semangat belajar Bu. Tenang. Sebentar tadi sampai mana ya materi? Oh ini nih, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini, oke. Yes. Oke, kita share lagi. Nah ini ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Klasifikasi ya, kita masih ada 3 lagi kita ngebut. Klasifikasi tadi ya, secara umum saya sudah sampaikan bahwa fungsinya untuk kepentingan memudahkan kita menata dan menemukan kembali arsip ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira seperti itu fungsi utamanya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya definisinya, kegunaannya, tujuannya ya secara lengkap. Nah, tapi pada prinsipnya tadi yang utama itu untuk memudahkan kita menata, memberkaskan, dan kemudian menemukan kembali ya. Oke, kita langsung ke yang teknis ya karena waktunya sedikit. Nah, ini cara membuat klasifikasi nanti. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya Pak Sambas, sejak kapan sih klasifikasi ada nih Bapak dan Ibu? Ini di Amerika itu ya, ini sudah ada pedomannya, Report Classification Handbooks. Ya, jadi sudah ada gitu ya. Nah, kita baru tahun 2009 aja. Ya kan? Membahas tentang klasifikasi. Jadi di mereka itu ini saya copy Bu Nana ya. Ini covernya aja udah tua begini. Mungkin saya juga belum lahir ya, Bapak Ibu nggak tahu udah lahir belum gitu ya. Kalau Bu Wawang mungkin sudah lahir ya. Ini tahunnya tahun berapa saya nggak tahu ya. Saya lupa kutip ya. Nah, ini jadi mereka sudah menggunakan klasifikasi ya Bapak dan Ibu. Oke, nah ini yang berkembang di kita ya di Indonesia klasifikasi itu ada 2 jenis. Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan ini dirujuk ya oleh Pemda-Pemda baik provinsi, kabupaten, kota. Ini pasti pedomannya kayak gini. Ini sama dengan sistem yang dikembangkan oleh perpustakaan, ya kan? Bapak Ibu kalau masuk ke perpustakaan pasti kodenya angka, kemudian di sini ada penjelasannya mirip dengan perpustakaan karena memang perpustakaan ini sebetulnya yang paling tua ya yang mengembangkan klasifikasi. Kemarin ada pertanyaan Pak Sambas siapa ya Bu Nunu ya Bu Nana kemarin nanya itu ya Pak Sambas sejarah klasifikasi filing system. Nah, nanti ketemu di slide selanjutnya ya. Jadi memang yang paling tua, yang paling pertama mengembangkan klasifikasi itu perpustakaan, Bapak dan Ibu. Nah, filing system itu lahir dari kegiatan-kegiatan klasifikasi yang dibuat oleh perpustakaan. Gitu ya. Nah, filing system mengikuti itu. Pertanyaannya siapa yang filing system yang mana yang pertama kali muncul? Yang paling pertama kali muncul adalah alphabetical. Ya, jadi ada tokoh di Inggris, ya, dia menciptakan katalog untuk perpustakaan, dia menciptakannya dengan sistem alfabet, ya kan? Turunannya ada, di situ ada geografi, geographical gitu ya, kemudian ada numeric, ya. Jadi yang paling tua itu alphabetical, ya. Nah itu diciptakan oleh dia. Kalau Bapak dan Ibu kenal University Oxford di Inggris, yang tempat filmnya Harry Potter. Nah itu yang suka dijadikan tempat film Harry Potter itu Bapak dan Ibu, itu
tokoh pertama yang mengembangkan katalog di perpustakaan dan kemudian menjadi rujukan untuk filing system. Ya. Nah, ini di Pemda. Kalau di pemerintahan pusat, Bapak Ibu, modelnya seperti ini, menggunakan konsep primernya itu menggunakan alfa. Nah, kalau di Pemda itu menggunakan Amrik. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengirim siswa-siswa prakerin gitu ya ke lembaga-lembaga pemerintah, dia pasti memberikan kodifikasinya menggunakan yang 00 sampai 900. Nah, ini barangkali sebagai pengetahuan kita. Oke, nah ini contoh Bapak Ibu ya. Bagaimana klasifikasi diimplementasikan. Kemarin kan di pertemuan awal sesi 1 Bu Nana ada pertanyaan, Mas Ambas, kalau begitu kalau kita tidak boleh menyusun arsip menggunakan surat masuk dan surat keluar, lalu teknisnya kayak gimana? Nah, ini jawabannya. Ya, pertanyaannya sekarang terjawab. Jadi dalam konteks undang-undang yang terstandar, pengelolaan arsip menggunakan yang dikembangkan oleh Arsip Nasional itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi tidak ada surat masuk, surat keluar, tapi menggunakan model seperti ini. Ya, mau surat masuk, mau surat keluar, lihat klasifikasinya, lihat kodenya, nanti implementasikan di dalam alat-alat seperti ini. Ya, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi primernya ada di sini nanti kodenya, sekundernya ada yang di kuning, tersiernya ada yang di warna hijau. Suratnya di mana Pak? Suratnya nanti di folder. Ya, di folder. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini tadi ada surat tentang WA itu tentang apa? Wisuda ya. Wisuda gelombang 2 ya. Karena nanti folder itu ada wisuda gelombang 1, wisuda gelombang 2, wisuda gelombang 3, kalau di UPI misalnya ada 3 gelombang. Ya. Nah, kita surat-surat yang wisuda itu masukkan ke folder wisuda gitu ya. Nah, bagaimana penulisannya? Nah, Bapak Ibu, ini yang oleh kita ya, oleh UPI, kode klasifikasi itu sudah terintegrasi dengan nomor surat. Makanya ketika kita mau menyimpan arsip, menyimpan surat yang diciptakan, itu akan dengan mudah. Arsiparis itu, pengelola arsip itu nggak usah lagi cari-cari kode di klasifikasinya berapa, lihat aja nomor suratnya, langsung dituliskan di sini di guide primer, sekunder, tersier. Jadi sangat memudahkan. Ya, ini juga dicontohkan oleh Arsip Nasional. Ya, Arsip Nasional membuat suratnya seperti ini. Ya, kita mencontoh dari Arsip Nasional. Nah, kira-kira begini ya, Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang bisa saya tampilkan ya. Jadi surat nanti dimasukkan ke dalam folder di foldernya wisuda gelombang 2 ya. Nah, ini contohnya. Makanya sekali lagi, kenapa tadi selain tata naskah dinas, pencipta arsip, semua pencipta arsip, semua lembaga pencipta arsip, siapa saja, mau sekolah, mau perguruan tinggi, dan lain sebagainya, dia wajib memiliki tata naskah dinas. Ya, tidak hanya sekedar merujuk kepada naskah dinas yang dikeluarkan oleh dinas atau kementerian, gitu ya. Tapi juga kita harus punya pedoman yang diciptakan, yang dilegalisasi oleh pimpinan organisasi kita. Kalau Bapak Ibu di sekolah berarti oleh kepala sekolah, kalau di kampus oleh Pak Rektor misalnya, gitu ya. Kalau di perusahaan oleh direktur misalnya, kalau di yayasan siapa ya, yayasan ketua mungkin ya. itu bisa diciptakan oleh mereka. Jadi legalisasinya muncul. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekolah, buatlah instrumen ini. Minimal yang pertama tata naskah dinasnya, dan yang kedua klasifikasi. Tata naskah untuk menciptakan, untuk kepentingan autentifikasi, dan yang kedua klasifikasi untuk kepentingan menyimpan, memberkaskan, atau menemukan kembali arsip. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak dan Ibu. Ini sekedar contoh. Ya. Nanti di sesi selanjutnya mudah-mudahan agak banyak lagi contoh tentang filingnya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini apa? Jadwal retensi. Nah, ya, jadwal retensi. Retensi itu usia. Retensi itu usia. Jadi Bapak dan Ibu, retensi perlu dimiliki oleh organisasi. Kaitannya tadi ya di awal sudah saya sampaikan. Untuk kepentingan penyusutan arsip. Ya, jadi pengalaman saya berinteraksi dengan Bapak dan Ibu di mana saja itu yang selalu dan sering muncul, kalimat yang selalu dan sering muncul itu adalah, Pak, saya takut untuk menyusutkan arsip. Khawatir ada arsip penting yang tersusutkan, ya, atau termusnahkan gitu ya. Nah itu sebetulnya nggak akan terjadi Bapak dan Ibu. Ya, karena untuk menyusutkan arsip itu ada proses, ada panitianya, ada berita acaranya, ada daftar arsipnya gitu ya. Itu prosedurnya begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, karena nanti ada tim ya. Jadi langkah pertama misalnya Bapak dan Ibu melihat di ruangan Bapak dan Ibu arsipnya sudah penuh misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu mendata data arsip yang sudah didata kemudian diusulkan kepada pimpinan organisasi untuk disusutkan gitu ya. Nah, itu prosedurnya begitu. Nanti diundang, dinilai oleh rekan sejawat Bapak dan Ibu. Bahkan oleh Andri mengatakan bukan hanya orang-orang internal organisasi untuk menilai arsip, tapi juga melibatkan orang-orang dari luar. Misalnya dari arsip daerah, kabupaten, kota, atau provinsi misalnya, ya kan, yang terdekat itu diundang. Apakah yakin ini arsip ini mau dimusnahkan setelah usianya sekian tahun misalnya, ya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan, Sambas, kalau arsip minimal berapa tahun retensinya? Nah, kalau saya lihat di literatur yang disampaikan oleh Arsip Nasional itu minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun. 2 tahun baru retensi dimusnahkan gitu, atau lanjutkan ke arsip inaktif misalnya, ya. Itu minimal 2 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang ada di format ya, yang ada di format nah ini ya, yang ada di formatnya retensi arsip. Ya, Bapak dan Ibu. Nih, ada jenis arsip, kemudian ada jangka waktu simpan, aktif, inaktif, dan keterangan. Bapak Ibu perlu diperhatikan kalau kita mau membuat jadwal retensi arsip ya, aktifnya itu harus selalu lebih sedikit waktunya dibandingkan inaktif. Jadi aktifnya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Misalnya aktifnya 3 tahun, inaktifnya setahun. Jangan, nanti Bapak dan Ibu di tempat kerja Bapak dan Ibu arsipnya numpuk. Karena arsip aktif itu adanya di tempat kerja Bapak dan Ibu di depan, di belakang misalnya ya, di filing kabinet, disimpan di belakang, atau filing tray yang ada di meja kita misalnya. Ya, itu di tempat kerja kita. Kalau arsip inaktif biasanya di tempatnya terpisah. Makanya dia disebut record center. Kalau yang aktif namanya central file gitu. Ya. Jadi sebaiknya usia arsip di aktif itu lebih rendah daripada inaktif. Kalau aktifnya 2 tahun, inaktifnya lebih tinggi dari itu. Jadi jangan kebalikan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu rujukan yang dikembangkan gitu ya untuk menentukan arsip aktif inaktif itu, Bapak dan Ibu, adalah patokannya diantaranya adalah selain nilai gunanya adalah frekuensi pemakaian dalam 1 tahun. Asosiasi record administrator, manajer dan administrator atau ARMA, dia mengatakan arsip aktif itu batasnya 10 kali pemakaian frekuensinya dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya dia setahun lebih dari 10, dia masih aktif. Kalau dia kurang dari 10 kali dalam setahun, itu masuk inaktif. Ya, itu salah satu rujukan. Nah, Pak, boleh nggak saya tidak merujuk ARMA misalnya, Asosiasi Record Manager dan Administrator. Misalnya, saya karena frekuensi arsipnya sangat tinggi, saya 17 aja deh Pak. Boleh, silakan aja. Bahkan 20 pun boleh. Karena kan itu
aktivitas di tempat kerja Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian keterangannya ada 3 ya, disimpan permanen, dinilai kembali, kemudian dimusnahkan. Ya, jadi ada 3 biasanya, ya, dimusnahkan, dinilai kembali, dan disimpan permanen. Ya, yang diharapkan tentu saja 2 Bapak dan Ibu, simpan permanen dan musnahkan. Jadi jangan terlalu banyak pilihan dinilai kembali. Ya kalau dinilai kembali terus-terusan ada, berarti arsipnya nggak pernah disusutkan. Terus aja numpuk di central file gitu ya. Kan nggak lucu gitu. Ya. Oke. Itu Bapak dan Ibu, ini silakan nanti bisa dibaca ya. Terkait dengan jadwal retensi arsip. Rasa mungkin sharing sedikit tentang. Oh iya, silakan Bu Mela, silakan. Waktu saya magang di kantor arsip itu berbicara tentang arsip Pemda, itu masa aktifnya biasanya dikatakan aktif kalau 5-6 kali itu dibilang aktif kalau ya per tahun. Kalau di bawah itu bisa inaktif. Dan untuk arsip-arsip kepegawaian dan keuangan itu biasanya masa simpan yang inaktifnya bisa sampai 30 tahun, 25 sampai 30 tahun. Iya, itu aja hanya. Iya, betul. Aja. Betul. Terima kasih Bu Mela ya. Bapak dan Ibu betul ya. Jadi nanti ada arsip-arsip khusus yang minimal harus disimpan. Di antaranya adalah arsip keuangan. Ini agak spesifik ya. Karena biasanya ini selalu dijadikan rujukan ya kalau arsip-arsip keuangan itu. Ya. Nah, oleh karena itu ini ada batas minimal ya. Di antaranya tadi yang disampaikan oleh Bu Mela gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita perlu merujuk tuh yang seperti itu ya tadi, bukan hanya terkait dengan klasifikasi dan tata naskah dinas. Jadi kalau ada yang dirujuk yang harus diterapkan di organisasi kita masing-masing, nah kita gunakan, termasuk retensi untuk arsip keuangan atau kepegawaian gitu. Nah, itu kita rujuk, yang lainnya sesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi ya. Kalau yang Arma mungkin karena perusahaannya perusahaan besar mungkin ya Bu Bella ya gitu. Nah, untuk organisasi-organisasi kita ya rujukannya tadi hanya 5-6 gitu ya. Nah, itu jadi disilahkan nanti tergantung masing-masing organisasi gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya arsip itu sangat fleksibel kalau kata saya. jadi tidak kaku gitu. Ya, tidak kaku. Nah, tidak kaku kalau setelah disusun JRA-nya itu bisa kita konsultasikan dengan arsip nasional. Ya, betul, ya, betul. dengan Arnas atau dengan arsip daerah juga bisa dikonsultasikan. Ya, nanti untuk mendapatkan legalisasi dari pihak arsip daerah atau nasional. Ya. Betul. Betul Bapak Ibu ya. Jadi di antara 4 instrumen nanti satu lagi klasifikasi keamanan dan arsip, hanya 1 instrumen yang harus diketahui oleh bahkan bukan hanya diketahui, harus divalidasi oleh arsip nasional atau arsip daerah provinsi atau arsip daerah kabupaten kota. Jadi RA. Jadi hanya JRA Bapak dan Ibu. Yang lainnya tidak usah divalidasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat JRA nih, sekolah misalnya, itu nggak bisa langsung diterapkan. Itu harus divalidasi dulu, minimal ke arsip kota kabupaten lah, ya, yang paling dekat. Nah, itu harus begitu Bapak dan Ibu ternyata, khusus untuk JRA. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ini terkait dengan nasib arsip. Ya, kalau simpan permanen atau nilai kembali mungkin tidak jadi masalah. Ini yang jadi masalah adalah yang dimusnahkan. Makanya ini Andri arsip provinsi kabupaten kota itu harus dilibatkan. Benar nggak ini? Harus dimusnahkan. Nah gitu Bapak dan Ibu. Jadi sangat hati-hati ya Bu Mela ya terkait dengan pemusnahan arsip itu. Sampai dalam proses pengimplementasian untuk digunakannya itu juga harus divalidasi dulu oleh mereka, oleh Andri kabupaten kota atau provinsi atau perguruan tinggi misalnya kalau melibatkan perguruan. Nah itu ya. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Bu Mela ya. Nah ini sebetulnya yang paling menarik itu JRA, menyusun JRA, rame gitu ya, karena melibatkan banyak orang.
melibatkan kita sebagai petugas, melibatkan pimpinan, melibatkan pemangku kepentingan, melibatkan Andri. Ini benar nggak gitu ya? Nah, kalau misalnya semua udah sepakat, wah ini kalau ini musnahkan, nah ini permanen dan seterusnya ya. Gitu. Bapak dan Ibu, saya kasih contoh. Kalau Bu Mela diundang oleh Presiden Soeharto, jadi zaman dulu ya, Presiden Jokowi, Udah wafat. kalau Presiden Jokowi mengundang Bu Mela, ada acara ulang tahun Pak Jokowi. Ya. Kira-kira undangan Pak Jokowi itu mau Bu Mela mau simpan permanen atau dimusnahkan? Kayaknya permanen ya Pak. Permanen. Pasti. Tapi oleh Bu Nana, buat Bu Nana mau permanen atau memusnahkan? Aku buang, bukan aku. Seminggu deh disimpan, seminggu disimpan. Ini Acara figura selesai saya mau di figura Anda. acara selesai Nana langsung dibuang. Nggak boleh gitu, Pak. Iya. Nah, itu maksud saya itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Maksudnya di HP saya, Bu Nana. Ya, itu maksud saya. Kenapa menilai arsip itu tidak boleh sendiri? Ya. Ya, jadi harus melibatkan banyak orang. Meskipun sesederhana surat undangan. Jadi mentang-mentang surat undangan, apa ini surat undangan? Soek-soek, buang. Gitu. Jangan dulu, tanya dulu. Ini surat undangan. Ada yang berkepentingan nggak? Ada yang bernilai memori organisasi nggak? Bernilai sejarah nggak buat orang lain? Kalau buat Bu Mela itu pasti di figuraan itu. Wah, keren sih. Ya, di bold, dilaminasi, oh, udah keren kan? Nah, gitu ya maksud saya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini pentingnya JRA. Ya, gitu. Jadi tidak bisa kita menilai satu perspektif gitu ya. Atau melibatkan satu orang ya. Masing-masing punya pengalaman spiritual. Mas Sam, biar adil nih, ada pertanyaan di silakan, chat silakan. ya. Yang Oke, terakhir silakan. aja ya, yang terakhir. Iya, silakan sekalian aja karena waktunya juga sudah habis, silakan. Oh, sudah habis. Silakan, ada pertanyaan. Saya ambil yang terakhir dulu ya, Pak ya, dari Bu Nur tuh. Pak Sambas, untuk organisasi swasta, apakah JRA juga perlu untuk divalidasi atau tidak? Oke, wah ini keren, pertanyaannya bagus ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini dari siapa? Pertanyaannya bagus. Dari Bu Nur kalau nggak salah. Oke, Bu Nur, Bu Nur Hotimah. Ya. Perlu. Kenapa? Karena mungkin saja, ya kan, ada arsip-arsip perusahaan yang dia juga nanti terkait dengan berhubungan dengan kenegaraan, ya kan? Ambil contoh misalnya, kalau perusahaan-perusahaan swasta itu banyak mendapatkan proyek dari pemerintah, berarti kan dia harus divalidasi. Jangan sampai arsip-arsipnya nanti, mohon maaf, hilang. Kemudian terkait dengan kasus tertentu, ya kan, ini terkait dengan lembaga pemerintah, kemudian dia ingin validasi misalnya. Ini arsipnya mana ini? Oh, ada di perusahaan ini misalnya. Nah, ini bahaya. Ya kan? Makanya tetap Bu, harus ya. Organisasi swasta kalau itu misalnya sangat erat, selalu berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan ya dalam bentuk apapun ya, kalau itu nanti berpotensi menjadi arsip, berpotensi menjadi memori organisasi buat negara bersejarah, ya harus divalidasi gitu ya gitu. Kalau misalnya arsip pribadi tentang saya, nggak usah, ngapain divalidasi kok Andri? Apa ini, siapa Sambas ini coret? Nggak penting gitu ya. Nah, ini bagus ya Bu Nur, terima kasih. Matur nuwun Pak Sam. Ya, sama-sama. Matur nuwun Pak. Ada satu lagi ya Pak, satu Silakan. lagi dulu dari Bapak-bapak. Oh iya, silakan. Pak Sambas izin bertanya, untuk penomoran surat apabila berganti tahun, apa harus kembali dari nomor 1 atau melanjutkan saja? Mohon pencerahannya. Kayaknya Pak Reja butuh pencerahan tuh Pak. Pak Reja mana ini? Pak Reja PGRI bukan? Nggak tahu tuh Pak Reja Lesmana. Bukan, mungkin masih nyimak di sini. Okay. Ya. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau umumnya
itu biasanya surat-surat itu dihitungnya per periode, ya, per periode misalnya. Hitungan periodenya juga biasanya 1 tahun, ya. Bagi organisasi yang kecil, dilanjutkan mungkin nggak masalah ya. 1, 2, 3 gitu ya. 10 tahun suratnya baru 100. Tapi buat organisasi besar model UPI misalnya, di Prodi aja sekarang surat udah nomor 1000. Kebayang? Di Prodi aja udah 1000. Jadi kebayang kalau misalnya suratnya terus-terusan ditambah jadi nomor berapa gitu. Jadi, kalau kata saya itu sangat situasional ya, tergantung lembaga masing-masing. Tapi kalau menurut saya, hemat saya mendingan dimunculkan per periode. Biar kita juga tahu perkembangan organisasi kita ini, proses korespondensinya selama 1 tahun ini mengalami peningkatan kah? Mengalami penurunan kah? Kan itu juga menjadi indikator organisasi kita ini bisa kita katakan maju atau mundur atau berkembang atau stagnan, itu bisa dilihat dari nomor surat. Ya, jadi semakin proses nomor suratnya semakin banyak, berarti kita bisa membayangkan nih proses korespondensinya sangat tinggi. Kita juga bisa menduga, wah ini berarti organisasinya maju nih gitu. Ya, jadi bisa jadi indikator juga Bu Nana untuk melihat perkembangan organisasi. Itu kalau menurut saya. Ya, nggak tahu kalau menurut Pak Jamil. Oke, ada lagi Bu Nana? The last question ya Pak, biarin. Kenapa Pak Jamil? Ya. Kalau tadi kan pergantian tahun, ya kan, dan sebagainya sudah terjawab dari Pak Sam. Hanya yang saya mau tambahkan pertanyaannya, apakah harus diawali dari 0? 80 tahun pertama, tahun keduanya. Nah, apakah selalu diawali? Karena ada surat di awalnya ada 0-nya 3, ada 4 ya. Ada yang 0-nya 1 baru angka 1. Nah, atau nggak pakai 0? Ya, ada yang tidak pakai 0. Nah, kira-kira apa dan bagaimana hal ini? Lanjutkan pertanyaan dari Ibu siapa yang tadi pertanyaan? Ya, betul. Pak Reja ya, dari Pak Reja. Betul. Itu menurut hemat saya Bapak dan Ibu tadi ya, sekali lagi tergantung dari frekuensi arsip yang tercipta. Jadi kita bisa bayangkan kalau mulai 0-nya 5 berarti wah ini frekuensinya sangat tinggi nih. Oh. Ya, kalau itu optimis berarti Pak Direktur ya. Ya. Jadi tergantung lah ya, itu diatur oleh tata naskah dinas. Tapi sebaiknya dari 0 aja Pak. Kita aja kan kalau beli bensin selalu dari 0. Dan senang orang ada dari 0. Bapak Ibu aja belajar arsip senang jadi 0. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu Nana, masih ada waktunya? The last question ya Pak, satu lagi. Ya, silakan. Ya. Katanya Pak Samba, saya Bu Yeni izin bertanya, apakah setiap surat keluar itu harus tanda tangan pimpinan yang boleh distempel atau tidak? Oh iya, tadi udah dijawab. Oh, ya. udah dijawab. Nah, yang perlu distempel enggak? Dari Pak Toto. Tadi pertanyaan Pak Toto ya. Kata Pak Toto, Pak Sambas kalau ada surat tidak ada capnya gimana? Kan gitu ya. Nah, tapi di sini tanda tangan pimpinan yang boleh distempel katanya. Iya. Atau tidak? Oh iya, betul. Iya Bapak Ibu, jadi saya ambil contoh di UPI ya. Kewenangan untuk diberikannya cap itu sampai fakultas. Ya, jadi kalau ketua prodi, ketua departemen itu nggak boleh ada cap. Karena kewenangannya diberikan cap itu sampai fakultas. Nah, sama di tempat kerja Bapak Ibu juga sama begitu. Kalau di sekolah misalnya, apakah ketua OSIS, pembina OSIS dapat cap? Apakah ketua jurusan, ketua prodi di sekolah juga selalu membubuhkan cap kalau membuat surat? Nah, atau kepala sekolah aja. Nah, itu ya, jadi Bapak Ibu, jadi kewenangannya itu diatur nanti di tata naskah. Ya. Jadi dan itu kalau menurut saya terkait dengan kekhawatiran atau keamanan ya, keamanan dokumen yang diciptakan. Kalau misalnya nanti sampai level paling bawah diberikan cap, nanti legalisasinya dimanfaatkan gitu ya. Ya.
Jadi kalau kata saya gitu, ya. Lihat aja di tata naskahnya Bapak dan Ibu, kewenangannya sampai mana, ya. Kalau Bu siapa tadi yang bertanya? Bu Yeni, Pak. Kalau Bu Yeni misalnya nanti jadi kepala sekolah atau jadi direktur misalnya, udah sampai bawah aja, silakan ambil, boleh cap bikin tata naskah dinasnya, ya udah berarti boleh. Tapi kalau kata Bu Yeni, jangan sampai ketua, sampai fakultas saja, sampai wakasek saja ada cap, sampai situ, yang lain nggak boleh. Nah gitu ya. Jadi kewenangannya Bu, soal boleh tidak boleh tergantung kewenangannya. Ya, gitu. Yang diatur dalam tata naskah dinas. Kira-kira seperti itu, ya. Enggak, Bu Nana 2 menit lagi. Ya. Tadi kan dari itu ya Pak, dari chat, mungkin yang langsung silakan Bapak Ibu Oh iya, jika boleh, ada pertanyaan. boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 2 menit lagi. Sambil saya menyelesaikan tadi ya yang JRA, satu lagi tentang klasifikasi keamanan akses arsip ya Pak Ibu ya. Izin Pak bertanya dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyudin. Oh, silakan Pak Wahyudin, silakan. Ya, ada saya chat tadi itu di pertanyaan di teks. Ya, saya mau bertanya mengenai lampiran yang terlampir dalam surat. Oh ya. Kan biasanya itu surat, baik surat keluar maupun surat masuk, kita biasanya menebuskan terlampir ke sini, ke manakah? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah wajib baik surat keluar atau surat masuk harus ada terlampir yang dimasukkan di bawah naungan instansi tersebut? Nah, ya. Baik, terima kasih Pak Wahyudin dari Sulawesi Selatan ya, Makassar ya? Iya, ya, Pak, Makassar, Maros. Ya, dari Makassar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan lampiran ya, salah satu motivasi yang terkait lampiran itu sebetulnya kalau dari sisi aktivitas organisasi ya Bapak dan Ibu, itu artinya dia melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengundang rapat misalnya, ya kan? Saya mau mengundang rapat nih. Pihak lain yang terlibat di situ ada nggak? Ya, oh ada Pak. Bagian apa? Bagian umum. Nah, bagian umum. Kenapa bagian umum? Berarti saya menginginkan bagian umum menyiapkan ruangan. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, maka muncul lampiran. Kalau misalnya tidak perlu, nggak usah ada lampiran, Pak. Nah, gitu ya, konsepnya begitu. Seksi apalagi konsumsi. Nanti di situ ada lampiran, tembusannya itu pasti ke seksi tembus lampiran atau tembusan ini tadi saya lupa. Yang dimaksudnya tembusan barangkali pasang bukan tembusan, lampiran. Ya. Tembusan biasanya kan ada yang tertulis terlampir begitu Pak, atau tembusan ya. Ya. Dengan terlampir berbeda Pak. Berbeda, betul. Kalau lampiran biasanya melengkapi informasi yang di awal ya, itu terlampir. Kalau tembusan itu maksudnya itu. Jadi siapa saja sih kira-kira yang terlibat, nah itu kita lampirkan. Oh iya. Tembusan. Kalau nggak ada Pak, nggak usah. Ya, itu. Jadi sesuaikan dengan kegiatan apa, siapa yang terlibat, ada pihak lain tidak, dan seterusnya. Ya. Kira-kira begitu ya Pak Wahyudin ya. Siap. Makasih Pak, makasih. Ya, nah sebagai PR Bapak dan Ibu, nanti jadi bahan diskusi kita. Bapak dan Ibu, di setiap tanda tangan, sebelum ditandatangan oleh pimpinan yang berwenang, itu selalu ada paraf. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan paraf? Nggak usah dijawab, ini PR buat Bapak dan Ibu. Waktunya udah habis ya. Ya Pak. Dapat PR nanti dapat ujian juga kayaknya. Nggak ada. Ya, baik Bapak Ibu, barangkali itu saja dari saya ya, kita on time sesuai dengan waktu. Mohon maaf apabila kurang berkenan, ada hal yang menyinggung Bapak dan Ibu.
Dari saya cukup sekian. Saya serahkan lagi ke Bu Nana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu Nana. Pak Sambas. Terima kasih Pak Sambas. Bapak Ibu semua ternyata ramai ya seru pembicaraannya. Mudah-mudahan next minggu depan bisa, harusnya ditambah waktunya Pak Sambas, jangan 1,5 jam gitu. Inti dari pembicaraan kita hari ini, dari webinar kita hari ini sebetulnya tadi Pak Jamil bilang dari nol, enggak dong. Nanti kalau sudah selesai kita sesi 1 Juli ini, bulan Juli ini, Bapak Ibu yang ikutin kegiatan webinar ini jangan bilang belajar dari nol lagi. Berarti kan Bapak Ibu belum belajar sama sekali sebulan ini gitu. Ya. Jadi intinya tadi bahwa Pak Sambas bilang, ketika kita akan melaksanakan kegiatan apapun juga, jika kita berpedoman pada tata naskah dinas, apapun bisa menjadi bahan kita untuk melakukan tindakan apapun dalam mengarsipkan sesuatu begitu. Jadi kita selalu berproses ya Bapak Ibu, berproses, berkembang, berjamaah, boleh juga berbagi ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini pasti ilmunya lebih banyak daripada kami di sini. Ada satu Bapak penutup. Intinya Bu Nana pembaruan. Oh iya betul Bapak ya, nanti kearsipan ya Pak Jamil, Bapak Direktur. Maaf saya jangan dibuang ya Pak. Oh iya, saya mau ngasih pantun buat Bapak Ibu supaya nggak lupa. Ya, ada 2 sesi lagi di bulan Juli. Oke. Bilang cakap aja tapi dalam hati Bapak Ibu ya. Di kamar mendengarkan musik, musik didengar bersama adik. Oke. Belajar kearsipan memang asik. Yuk simak webinar minggu depan dengan lebih baik. Terima kasih Pak Sambas. Tentunya dari kami semua. Mudah-mudahan nggak bosan. Bu, bisa aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Sambas. Terima kasih Bu Riki. Semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin lift ya. Pak Sambas. Sami-sami.